Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para siswa kelas 9, pada pertemuan sekarang ini akan dibahas struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, pembukaan. Bagian kedua, isi. Bagian ketiga, penutup. Sedangkan penjelasannya sebagai berikut. Bagian pembukaan pidato terdiri dari 1. Salam pembuka. Salam pembuka harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika seseorang berpidato. Contoh salam pembuka sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, selamat pagi, dan lain-lain. Yang bagian kedua yaitu sapaan hormat. Sapaan hormat harus diucapkan atau disampaikan dari seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi menuju ke jabatan yang rendah. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi. Dan mungkin masih bisa ditambah dengan sapaan hormat yang lainnya. Kemudian yang nomor 3, ucapan puji syukur. Ucapan puji syukur ini adalah disampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh kalimatnya, hadirin yang saya hormati, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bisa juga, hadirin yang berbahagia, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Agung. Ini adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak ada keterikatan di dalam memberi ucapan tersebut. Kemudian isi pidato. Yang dimaksud dengan isi pidato di sini adalah uraian atau inti pidato yang disampaikan kepada pendengar. Yang bisa berwujud informasi, ajakan, mungkin hanya sekadar menyampaikan gagasan atau yang lainnya. Dan isi pidato ini yang biasanya dinanti oleh pendengar. Apa yang disampaikan dan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Sehingga ketika menyampaikan isi pidato harus dengan menggunakan teknik yang bisa mengikat pendengar itu semakin yakin, semakin mantap untuk mengikuti pidato yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup pidato atau struktur pidato terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah simpulan. Maksudnya simpulan di sini adalah menyimpulkan
apa yang telah disampaikan kepada pendengar. Dan perlu diingat bahwa simpulan ini sifatnya tidak wajib. Di dalam berpidato kita bisa menyimpulkan dan bisa juga tidak menyimpulkan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tidak wajib menyimpulkan ketika berpidato. Kemudian yang berikutnya nomor 2 adalah ucapan terima kasih. Maksudnya adalah mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar ketika kita melaksanakan pidato. Mengapa demikian? Itu adalah merupakan bentuk penghargaan. Dikatakan bentuk penghargaan karena kita berpidato tanpa didengarkan dan tidak ada pendengarnya, tentu saja tidak akan terjadi proses berpidato sebagai manusia, sehingga harus ada timbal baliknya. Harus mengucapkan terima kasih kepada pendengar atas perhatian ketika kita berpidato. Para siswa, bagian yang ketiga adalah permohonan maaf. Maksudnya di sini, ketika kita berpidato, tentu saja terdapat kata-kata atau kalimat yang mungkin menyinggung pendengar. Meskipun apa yang kita sampaikan itu tidak disengaja. Karena dari berbagai pendengar dan berbagai kalangan sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga perlu permintaan maaf. Dan permintaan maaf ini disampaikan secara bersamaan. Dalam arti tidak berminta maaf kepada perseorangan, tetapi permintaan maaf kepada para hadirin atau pendengar tersebut. Kemudian bagian yang keempat yaitu salam penutup. Bagian terakhir. Salam penutup adalah salam yang kita sampaikan ketika kita akan menyelesaikan pidato itu. Atau kita akan kembali ke tempat semula sebelum kita berpidato. Ucapan-ucapan yang disampaikan juga bisa menyesuaikan. Mungkin contoh kalimat salam penutup bisa berupa seperti ini, antara lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa selamat siang. Mungkin bisa salam pramuka, selamat berjuang, dan lain-lainnya. Para siswa, itu tadi adalah struktur teks pidato persuasif. Pada kesempatan yang berikutnya, Bapak Guru akan membahas yaitu struktur isi teks pidato persuasif. Kalau yang disampaikan baru saja adalah struktur teks pidato persuasif. Sehingga nanti apabila para siswa disuruh membuat teks pidato, tentu saja strukturnya tidak boleh menyimpang atau tidak boleh kurang dari struktur yang ada. Karena struktur tersebut adalah struktur yang sudah baku atau yang umum dipakai secara resmi dalam pidato resmi. Anak-anakku, para siswa, cukup sekian pertemuan kali ini dan kita bisa bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan Pak Guru di sini minta maaf kepada kalian apabila di dalam penyampaian materi pembelajaran ini banyak kekurangan. Salam sehat.
dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.